namun dalam penggunaannya tidak sesuai dengan awal peruntukan. Nah, ini yang akan menjadi suatu problem ataupun permasalahan. Terus mungkin gimana nih Bang, melihat kasus dari Agus Salim dan Novi ini soal permasalahan donasi, seperti apa sih yang Abang lihat? Jadi kalau saya dari sisi kemanusiaan, apa yang dilakukan Novi itu adalah sesungguhnya niat tulus dari seorang Novi kepada orang yang bernama Agus terkait permasalahan karena dia tersiram air keras. Namun yang kita sangat sesali dan sangat disayangkan, artinya setelah keinginan Agus dapat realisasi oleh Novi, itu mendapatkan donasi dari masyarakat, dan donasi itu tidak melalui Novi, tapi langsung ke pihak Agus, hampir senilai 1,5 miliar, namun dalam penggunaannya tidak sesuai dengan awal peruntukan. Nah, ini yang akan menjadi suatu problem ataupun permasalahan. Tapi dari yang Bang Togar lihat, sebenarnya uang donasi ini sudah pure milik Agus atau seperti apa nih? Jadi kalau kita lihat, itu bukan terkait kepemilikan. Kalau kepemilikan adalah, itu kalau kita bekerja, mendapatkan pembayaran, itu 100% milik kita. Namun kalau ini mendapatkan satu donasi, ataupun satu sumbangan namanya, itu kalau kepemilikannya berasal dari orang lain, yang bukan berdasarkan suatu prestasi, ataupun pekerjaan, atau upah. Jadi itu adalah hal milik daripada masyarakat yang diperuntukkan. Apa maksud tujuan donasi tersebut? Kalau maksud tujuan donasi tersebut terkait operasi mata, ya laksanakan. Utamakan untuk operasi mata dulu. Kalaupun nanti ada sisa, silakan dipergunakan, tapi bukan untuk ke hal-hal lain. Apalagi hal-hal konsumtif, hal-hal yang memang tidak di luar konteks permasalahan awal, yaitu donasi air keras, terutama untuk mata Agus supaya agar sembuh. Bang, bagaimana sih Bang secara hukum jika tidak ada perjanjian tertulis Agus memakai uang donasi untuk kebutuhannya ini Bang? Nah, kalau memang nanti ternyata Agus tidak sesuai, maka pihak penyandang dana atau pemberi dana, bisa dibayangkan loh, pemberi dana atau penyumbang dana itu bukan cuma satu loh. Berarti banyaknya orang bisa melaporkan Agus. Nah, terkait menguasai dana yang tidak diperuntukkan kepentingan diri dia sendiri, malah untuk kepentingan yang lain. Tapi kalau nggak ada perjanjian tertulis nih Bang? Disinilah letaknya. Kalau perjanjian tertulis kan adanya suatu prestasi yang tidak bisa dilakukan karena sebab-sebab atau musabab hal-hal yang ditentukan lain. Namun karena ini tidak ada suatu perjanjian, murni pure untuk donasi loh. Sekali lagi ya, garis besar murni pure untuk donasi terkait pengobatan mata, ya laksanakan untuk pengobatan mata. Itu total fatal. Nah, ini kita akan merangkum ya kan penjelasan dari Bang Togar ya kan terkait hukumnya ya kan penyalahgunaan penggalangan dana tersebut ya kan. Penggalangan dana untuk biaya perobatan disalahgunakan itu memang secara pesan moral itu sudah salah ya kan pihak si Agus ini ya kan. Kenapa salah? Penyaluran dana tersebut ya kan itu diberikan oleh para donatur untuk biaya perobatan si Agus ya kan, untuk biaya perobatan si Agus, tetapi orang si Agus keluarganya dipakai untuk hal yang lain, bukan biaya perobatannya. Misalnya entah dia kayak biaya berobat ke luar negeri gitu kan, soalnya biaya sudah terkumpul ya kan untuk biaya perobatannya. Tetapi kalau misalnya perobatannya tersebut sudah selesai, ada sisa dari hasil donasi tersebut, itu terserah pihak dari si Agus untuk memakainya kemana gitu. Tetapi biaya teruntuk perobatan ini sudah salah di awalnya ya kan. Aturan dia layaknya mendapatkan pengobatan yang bagus ya kan, karena sudah mendapatkan donasi yang besar ya kan, tapi digunakan untuk hal yang lain. Itu yang geramnya dari Mbak Novi sebenarnya. Sebenarnya ini kurangnya miscommunication ya kan antara kedua belah pihak ya. Itu jadi melebar kemana-mana gitu kan. Terkait tentang hukumnya ya,
Kenapa Mbak Novi sampai detik ini tidak melaporkan si Agus? Karena dia tuh tidak berhak untuk melaporkan si Agus, ya kan? Kita harus paham itu juga, ya kan? Bukannya dia karena takut, bukan, tetapi karena itu bukan hak dia. Yang berhak untuk melaporkan si Agus balik karena penyalahgunaan dana tersebut yang ditentukan untuk biaya perobatan dipakai untuk hal yang lain, itu hanya para pendonatur yang bisa melaporkan si Agus tersebut, ya kan? Atau kalau kita ini karena tentang pesan moral dibalikan secara baik-baik gitu, ya kan, tidak usah melalui misalnya lapor-melapor tersebut, ya kan. Ini kurangnya misalnya pola pemikiran seseorang itu ya masih primitif gitu, ya kan. Jadi yang disangka si Agus ini, hal donasi yang sudah terkumpul itu sepenuhnya itu 100% milik dia, itu hal yang salah. Kecuali hal milik dia yang sudah misalnya yang dikerjakan dia menerima upah gitu kan, atau prestasi dia berdasarkan prestasi mendapatkan hal tersebut uang yang besar gitu kan, itu baru tidak salah, ya kan. Mbak Novi pun merasa nggak bodoh-bodoh sekali untuk mempermasalahkan itu. Itulah kira-kira contohnya.